Lamun orang hayang perah kudu perih. Lamun orang hayang mati kudu matuh. Artinya apa tuh Ki? Kalau kita ingin punya bisa, kita harus perih dulu. Perih. Saya hanya mampu mendidik anak-anak bukan untuk jadi jagoan, bukan untuk jadi jawara, bukan untuk ugal-ugalan, tapi minimal menerapkan adab untuk bekal hidup menuju dewasa. Itu. Cimande itu sebenarnya nama daerah, nama ada artinya tertentu nggak sih? Ya kalau gini, sebenarnya ini kan kampung Tarikolot. Tarikolotnya. Kampung Babakan Tarikolot. Cimande sendiri sebenarnya ada kali yang mengalir dari Gunung Gede Pangrango sampai ke hilir. Itulah Kali Cimande. Oh, kali nama Kali Cimande yang berarti, yang mempunyai filosofi dan arti cai iman anu hade. Artinya apa itu Ki? Cai iman itu air iman yang bagus. Apa? Air iman yang bagus. Air iman yang cai bagus. itu kan air yang bagus. Ada juga yang mengartikan ciri manusia anu hade. Gitu kan? Yang mengalir. Mengalir dari hulu ke hilir, makanya ilmu Cimande mengalir dari leluhur, dari sesepuh dulu sampai sekarang ke saya, nanti dari saya ke siapapun. Cimande bukan milik seseorang, tapi milik semua umat. Makanya Cimande ada di mana-mana, ilmu Cimande ada di mana. Cimande itu adalah salah satu aliran yang tertua khususnya di Jawa Barat. Dan ada pun yang mengakui bahwa Cimande adalah aliran yang tertua di Indonesia. Ya. Nah itu bukan kita yang mengatakan, tapi itu memang para tokoh-tokoh perjuang atau pelestari yang mengatakan dalam salah satu acara-acara apapun seperti itu. Nah, Cimande sendiri tidak merasa misalkan bahwa saya tertua, tidak. Tetap aja, karena semua permainan, semua silat, semua bela diri itu bagus semua. Semuanya bagus. Kita tidak menjaga, tergantung kita yang bawa. Cimande yang sudah terkenal akan jelek kalau kita bawa sombong, melanggar talek. Kalau spesifikasi jurus-jurus Cimande itu tangan ya, main tangan Ya, gitu. tangan, jurus dasarnya duduk. Jurus datangan duduk. Nah, tadi kan duduk. Jurus dasarnya duduk. Karena jurus Cimande itu lebih kepada mencari jati diri kita sendiri. Jati diri, karena seseorang tidak akan ketemu jati dirinya kalau kita tidak mencari. Jati diri kita sendiri tidak akan dapat sama orang lain, harus kita sendiri yang mencari. Nah, dengan belajar silat Cimande, insya Allah akan ketemu jati diri kita. Dengan gambaran apa? Dengan jurus dasar akan menghasilkan jati diri kita sendiri. Dari mana kita asal? Itu. Jadi dasarnya duduk. Karena gambarannya hidup pun kita sama. Begitu lahir dalam dunia kita tidak langsung dewasa. Semua Jadi setara ya. Gitu kan. Terus bertahap perjalanan hidup. Jadi dari jurus pun sama. Menggambarkan perjalanan hidup manusia itu begitu. Tapi ada berdirinya juga kan? Berdirinya ada. Berdirinya ada. Ada permainan tongkat juga ya? Ada golok, ada yang namanya pepedangan, gitu kan. Seninya ada, semua ada. Nah itu. Kalau apa namanya? Kekuatannya atau penguatannya pada tulang. Ya, itu alami. Kalau kita tadi ya melestarikan satu tradisi, nggak bisa misalkan seperti dipaksakan. Harus dengan kesadaran sendiri. Itulah tradisi, dan kita menjaga budaya tadi harus dengan jiwa yang memang harus besar jiwa, gitu kan. Jangan mengharapkan mencari usaha di budaya, tapi hidupkan dulu budaya, lestarikan dulu tradisi, itulah itu semua akan mengikutinya. Gitu. Karena saya yang merasakan, berarti dari tahun 91 sekarang 2020 kurang lebih 29 tahun ya. Saya sebenarnya maaf saja, saya tidak butuh dipuja, karena tidak akan membawa saya untuk misalkan sombong karena kita punya talek. Ya, kita tidak butuh pujian.
Tapi yang saya butuhkan adalah doa. Dari semua generasi muda, dari semua para tokoh budaya, termasuk dari semua yang merasa cinta dengan budaya. Jadi daftarnya gratis, bayarnya adalah doa. Ya, yang saya lakukan dari tahun 91 saya ngajar itu. Sampai ya tadi ya, kita bukan menceritakan tentang kepahitan tradisi gitu ya. Memang kita diamanatkan dari orang tua, kita tidak boleh meminta. Gitu. Saya pernah ngajar di satu tempat malam, kita berangkat malam, jalan. Kalau dulu kan belum banyak motor, belum banyak ojek ya. Apalagi punya motor sendiri enggak deh. Penerangan hanya diterangi dengan lampu petromak kalau bukan. Sampai ke tetangga desa, kita jalan. Pulang jam 1 malam, ya, pulang jam 1 malam. Kata yang di sana itu, katanya, wah, nggak dikasih ongkos, nggak apa-apa. Yang penting kita udah bahagia ngelihat anak-anak semangat untuk latihan. Seorang guru nggak ada yang hebat. Guru itu nggak ada yang hebat. Ya. Adanya apa? Yang hebat itu adalah murid yang bisa memanfaatkan dan mengamalkan ilmunya dari gurunya. Nah, barulah guru yang akan ke bawah hebat, karena muridnya sudah bisa mengamalkan. Jadi yang hebat itu murid. Murid Aki itu kalau boleh tahu dari awal 91 ya, sampai sekarang udah berapa kira-kira? Seratusan, ribuan? Ribuan. Itu udah ada yang bikin perguruan sendiri-sendiri? Udah dia punya sendiri, dia punya lingkung seni sendiri gitu kan. Kalau gini aja, kalau misalnya kita ambil misalkan satu kampung 20 orang aja gitu. Kita antar desa, antar kecamatan gitu ya, ngajar. Ya, mungkin di atas 5.000 ya. Di atas 5.000 ya? Wow. 5.000, ya. Sekarang kan eranya teknologi, handphone gitu, anak-anak lebih pengen lihat YouTube daripada ini, atau nonton TV, atau main gadget dan segala macam. Nah, gimana mengikat atau membuat mereka tertarik untuk bergabung di sini? Itu caranya gimana, Ki? Boleh dikatakan gampang, boleh juga dikatakan sulit ya. Kita kembali dulu kepada orang tua. Kembali kepada kedua orang tua. Semua orang tua mengharapkan, menginginkan punya anak soleh dan soleha. Ya. Nah, sebelum si anak soleh dan soleha, harus orang tuanya dulu yang soleh dan soleha. Itu kembali kepada cita-cita orang tua dan doa kita semua kepada anak. Nah, sekarang kembali lagi, jangan harapkan si anak cinta kepada budayanya kalau orang tuanya tidak cinta kepada budayanya. Kita kasihnya sistemnya gini, nanti setelah anak-anak ini mau pulang, semua duduk di pinggir. Ini ada ini Nah, ya. Kita nanti sediakan ini, ya, sediakan ini. Di sini juga infak sedekah, ya, infak sedekah. Nah, nanti ini diputar seperti kita di musala atau masjid. Yang pertama kita mendidik anak-anak sejak usia dini untuk belajar bersedekah. Suatu saat dia dewasa, memiliki rezeki yang bagus, dia sudah terbiasa sedekah. Itu didikan yang pertama. Yang kedua, dari hasil infak sedekah ini, nanti kita bukanya menjelang milad atau ulang tahun Song Penca. Jadi tiap tahun? Tiap tahun dibukanya, setahun sekali gitu ya. Dapat nggak tahu seminggu itu dapat berapa nggak tahu. Jadi nggak pernah dibuka nih selama setahun? Ini masih utuh gitu kan. Udah hampir setahun ya? Ya. September November ya? Nanti Oktober kita ulang tahunnya miladnya ya. Hasil ini berapa kekuatannya? Tahun kemarin kita alhamdulillah 1 tahun itu 1.600.000. 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi hasil dari ini itu kita kembalikan lagi untuk santunan yatim piatu yang ada di lingkup seni kita maupun yang di luar. Itu. Jadi kita nggak menggunakan. Jujur pengalaman kemarin yang mungkin yang baru pertama kali terjadi, sorenya listrik udah merah gitu kan, kita udah ke grup udah share, udah hampir mati gitu. Udah hampir mati. Pas jam 7 malam listrik mati, WA masuk yang ngirim pulsa. Oh, nyala lagi. Nah, jadi nggak pernah ya gitu. Jadi dengan ya itulah Allah akan mengusik seseorang
mendekati seseorang kalau kita dengan ikhlas dan itu akan. Nah jadi alhamdulillah yang penting kita anak-anak tetap sehat dan kita tetap sehat ya. Mungkin dalam sisa usia wallahu alam Allah berikan dan saya masih tetap bisa menjaga budaya dan tradisi. Menjaga budaya kami bukan usaha gitu kan untuk mencari harta tapi untuk mencari saudara. Dengan silaturahmi, dengan kita banyak saudara, ada aja yang misalkan ada yang kecelakaan, wah saya mau bawa orang sakit ke situ, gitu kan? Ya itulah rezeki saya dari situ. Tapi kita tidak tahu misalkan khusus untuk misalkan buka apa enggak. Itulah rezeki saya dari situ.